Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini spesial kita akan mengulas tentang kebijakan dari Donald Trump terkait dengan tarif pajak yang diberlakukan ya. Dan ini menurut saya merupakan sebuah faktor yang membuat kenapa market kripto, Bitcoin ya, saham pun juga mendapatkan impact yang lumayan besar dari kebijakan yang diambil oleh Presiden Donald Trump. Hari ini kita berada di tanggal 9 Februari 2025. Kita akan mulai melihat ya sebelumnya dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Teman-teman, hari Senin besok kita akan dapat rilis data inflasi CPI and PPI dari Cina. Ya, data tersebut akan sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian juga kalau kita perhatikan dari hari Selasa akan ada rilis data job opening dari Amerika Serikat. Lalu di hari Rabunya akan ada data manufacturing PMI and manufacturing prices. Selain itu juga di hari Kamis akan ada rilis data keputusan suku bunga dari Bank of England. Lalu dari Amerika Serikat adalah initial jobless claim. Hari Jumat kita akan dapat rilis data terkait dengan non-farm payroll dari Amerika Serikat dan unemployment rate. Data-data tersebut akan berpotensi membuat pergerakan dari dolar, entah itu bisa rally, bisa turun, tergantung dengan situasi atau kondisi dari market berdasarkan data. Nah, faktanya saat ini dolar dan juga gold masih dalam posisi yang sangat kuat. Ya, gold meskipun kalau kita perhatikan secara jangka pendek, dia masih dalam tahap koreksi jangka pendek ya. Namun sebenarnya gold ini sudah berada dalam all time high yang baru. Teman-teman, meningkatnya harga gold atau emas ini seringkali menandakan ketidakpercayaan orang-orang terhadap mata uang yang dimiliki, which is fiat money, entah itu dolar ataupun mata uang yang lainnya. Jadi seringkali kenaikan dari gold itu menunjukkan tanda bahwa perekonomian mengarah ke poin yang negatif, entah itu resesi, apakah itu pandemi, ada krisis, dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Dan kalau kita melihat dari kondisi saat ini, indeks dolar pun juga masih dalam posisi yang sangat strong. Indeks dolar belum sama sekali tergoyahkan ya dalam beberapa bulan terakhir. Sejak bulan November, bahkan Oktober, dari indeks dolar terus sudah mengalami kenaikan. Gitu. Jadi ini merupakan sebuah indikasi menurut saya ya, yang kurang begitu bagus untuk aset-aset beresiko, termasuk saham, termasuk juga Bitcoin dan juga kripto. Oke, kita akan bahas saat ini dari kebijakan dari Donald Trump terkait dengan tarif impor. Jadi di awal bulan Februari kemarin, Donald Trump sudah menetapkan tarif pajak ya untuk Meksiko dan juga Kanada, ada kenaikan sampai 25%. Tapi ditunda sampai bulan depan. Kemudian dari Cina pun juga kena peningkatan pajak sampai 10%. Dan Cina merespon lumayan berani ya. Cina juga mengancam untuk menaikkan tarif ekspor ya yang akan dilakukan juga oleh mereka untuk Amerika Serikat gitu. Jadi Cina balas juga nih apa yang dilakukan oleh Amerika seperti itu. Dan impact daripada perang dagang ini atau perang pajak ini itu akan menjalar ke seluruh dunia. Karena baik Amerika Serikat dan juga Cina adalah sama-sama negara terkuat di benua masing-masing. Ya, Amerika Serikat di belahan bumi barat dia sangat-sangat kuat, sementara Cina di belahan bumi timur, Cina yang paling mendominasi. Jadi, ya kebijakan perang dagang ini bakalan sangat merugikan untuk seluruh dunia. Tidak hanya Amerika Serikat dan juga Cina, tapi seluruh dunia. Dan ini tentu saja men-trigger kenapa gold mengalami kenaikan yang signifikan. Gitu. Lalu apa saja kemungkinan yang akan diambil oleh Trump ke depannya? Kolombia sudah diancam lagi kalau akan ada kenaikan tarif pajak. Ya, bahkan sampai 25% atau bisa saja naik menjadi 50% ke depannya.
Negara-negara BRICS juga diancam kalau mereka sampai membuat mata uang sendiri, ya, atau at least ya menggunakan mata uang mereka untuk transaksi di negara-negara anggota BRICS, itu akan dikenakan tarif pajak sampai 100%. Jadi ya sangat-sangat sulit untuk negara-negara lain lepas dari ikatan US dollar. Jadi ini bisa dibilang menjadi salah satu apa ya faktor lah kenapa perekonomian cenderung akan lesu ke depannya. Ya, perekonomian akan lesu, market-market saham udah rontok, menunjukkan pesimistis terjadi pada market. Gold meningkat juga menunjukkan indikasi ke depannya mungkin saja akan ada resesi atau mungkin ada sesuatu kejadian yang cenderung negatif untuk perekonomian. Gitu. Lalu gimana nih ke depannya? Apakah kripto, Bitcoin masih akan ada harapan? Nah, kalau saya sih melihat ya dari beberapa berita tersebut, dilihat dari historical, ternyata sebelumnya Donald Trump ini sudah pernah melakukan kebijakan kenaikan tarif ya ketika dia menjabat di tahun 2018 yang lalu. Kurang lebih di bulan Januari udah ada isu terkait dengan kebijakan Trump yang berpotensi menaikkan tarif pajak. Sampai akhirnya di bulan Maret ya kebijakan tersebut sudah diberlakukan. Maret 2018 itu sudah diberlakukan oleh Donald Trump terkait dengan kebijakan tarif pajak. Impact-nya apa? Impact-nya ternyata menaikkan inflasi. Sebab tarif pajak yang naik itu mendukung kenaikan harga-harga barang di Amerika Serikat. Ini negatif ya untuk perputaran uang, untuk perputaran ekonomi, dan tentu saja meningkatnya harga-harga barang ini ya pertama menekan industri manufacturing. Ini akan membuat manufacturing Amerika Serikat slowing down. Kenapa? Karena biaya-biaya material cenderung naik. Kemudian biaya barang mereka juga akan lebih kompetitif, lebih naik lagi, teman-teman. Dan ya barang-barang import, barang-barang dalam negeri juga kena impact dari kebijakan tarif pajak tersebut. Dan ini terbilang gagal sih kalau kita lihat dari 2028 kemarin. Dan sekarang Donald Trump mencoba untuk menerapkan hal tersebut lagi. Saya sendiri nggak tahu ya apa maksud dari Donald Trump ini. Apakah dia pengen menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih sepower itu? Ya tidak tahu juga teman-teman. Tapi yang pasti ini bad lah untuk perekonomian Amerika Serikat dan juga untuk seluruh dunia. Jadi nggak heran kalau teman-teman melihat ya S&P 500 merespon negatif. Bahkan kemarin sempat turun sampai 1%. Bitcoin dan kripto juga koreksi lumayan signifikan. Especially altcoin itu kena crash ya yang lumayan dalam. Gitu. Jadi summary kondisi dari perekonomian seperti itu kurang lebih. Jadi sangat-sangat wajar kalau market responnya cenderung negatif. Teman-teman, aku mau informasikan dulu, token Fuel baru saja listing di Get.io. Teman-teman bisa dapetin dengan cara melakukan staking Bitcoin kalian. Ya, total sampai 20 hari teman-teman bisa mendapatkan APR sampai 2,31%. Untuk setiap staking Bitcoin yang kalian lakukan di Get.io akan mendapatkan token Fuel. Buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Nah, kita lihat lagi dari data yang lain terkait dengan inflow and outflow dari Bitcoin. ETF ya, Bitcoin ETF kemarin mendapatkan inflow sedikit kecil. Ya, nggak terlalu gede sih, cuma 171 juta US dollar saja. Sementara dari ETF spot Ethereum kemarin juga inflow-nya sangat kecil. Sangat-sangat kecil, teman-teman. The Fed juga baru saja meluncurkan policy report-nya terkait dengan kondisi perekonomian, baik dari data unemployment, kemudian data pengangguran, ya, data pengangguran, data ketenagakerjaan, data inflasi, dan juga GDP dari Amerika Serikat. Overall sih secara summary kenaikan wages atau kenaikan tarif atau mungkin kalau di Indonesia tuh UMR ya di Amerika Serikat itu cenderung mengarah slowing down. Cenderung mengarah di posisi yang cukup stabil. Ya, stabil tapi agak sedikit turun. Kemudian dari GDP mereka atau Gross Domestic Product itu dalam posisi yang masih strong meskipun tidak setinggi di tahun 2020 lalu.
Kemudian consumer spending menunjukkan tren yang pelan-pelan mulai meningkat. Consumer financial condition saat ini dalam posisi yang restriktif ya, dia mengatakan artinya memang ada pelandaian, ada penurunan nih dari kondisi keuangan orang-orang di Amerika Serikat. Aku juga sempat baca salah satu video dokumenter, ternyata setelah COVID kemarin banyak orang yang sekarang nggak punya tabungan di Amerika Serikat karena memang biaya mahal ya kan, biaya cenderung tinggi, inflasinya masih tinggi, kemudian perekonomian juga belum pulih-pulih banget. Ditambah lagi kebijakan baru terkait dengan tarif ini ya dari Donald Trump. Nampaknya akan ada sesuatu sih yang bisa terjadi ke depannya. Itu. Kemudian dari new and exist home sales ya mengalami penurunan yang sangat-sangat dalam. Jadi penjualan rumah di Amerika Serikat itu turun drastis. Properti industri negatif ya. Itu kemudian export and import di second half di pertengahan 2028 kemarin itu cenderung melandai. Jadi nggak terlalu growth lah, bisa dibilang seperti itu. Kebijakan fiskal pun posisinya saat ini masih cenderung dalam posisi negatif. Kalau kita lihat sih dari data-data ini sebenarnya menunjukkan bahwa perekonomian Amerika Serikat ini nggak growing ya, nggak naik secara impulsif. Tapi ada kenaikan-kenaikan tipis yang sebenarnya ya bisa dibilang flat aja sih gitu. Jadi ya itu sih teman-teman dari kondisi yang dilaporkan oleh summary policy report ya dari The Fed. Jadi pada intinya ekonomi Amerika Serikat masih cenderung kuat ya meskipun tidak mengalami kenaikan. Kemudian data pengangguran juga menunjukkan masih cenderung stabil, GDP-nya pelan-pelan mengalami penurunan dan ya demikian teman-teman. Lalu berita yang lain datang dari ini adalah salah satu hasil dari Poland ya, dari negara Polandia terkait dengan salah satu bank mereka yang kabarnya melakukan penentangan terhadap Bitcoin Reserve. Jadi posisi dari negara Polandia itu dia reject ya untuk menjadikan Bitcoin sebagai reserve di negara atau di wilayah dari Polandia itu sendiri. Gitu. Polandia sudah menentang dan ini tentu saja sentimen yang negatif untuk Bitcoin. Jadi di saat banyak negara yang menjadikan Bitcoin sebagai cadangan atau berencana menjadikan Bitcoin sebagai cadangan reserve mereka, negara Poland justru melakukan penolakan. Kemudian berita yang lain datang dari Eric Bakulnas. Dia bilang ya bahwa SEC bertaruh pada opsi spot Ethereum ETF. Jadi ada rumor tentang perilisan dari option ya Bitcoin spot option ETF yang kemungkinan bakal mendapatkan atau sedang menunggu konfirmasi atau approval dari Paul Otkin, ketua SEC yang bakalan menjabat ke depannya. Kemudian ada narasi terbaru yang disampaikan oleh Barry Silbert dari DCG ya terkait dengan peluang AI terdesentralisasi atau DAI. Ini adalah narasi baru yang mungkin akan meramaikan market kripto. Teman-teman boleh mulai research. Siapa tahu ada momentum untuk kenaikan project-project DAI, Decentralized AI. Itu lalu ada FTX dikabarkan akan siap melakukan kembali melakukan distribusi untuk kreditur di tanggal 18 Februari ke depan, kurang lebih 9 hari mendatang. Dan ini sudah disampaikan di banyak kesempatan ya di Twitter, di media berita bahwa distribusinya ini akan segera dilangsungkan, teman-teman. Itu. Oke, gimana posisi dari Bitcoin dan kripto? Secara keseluruhan sih sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, kondisinya masih cenderung lemah ya. Pergerakan Bitcoin ditunjang oleh volume perdagangan yang semakin turun, smart money nggak terlalu terlihat. Kemudian dari Bitcoin sendiri masih cukup aman karena dia berada di area support, di atas area support 92.000 sampai 90.000-an. Level support yang menurut saya paling krusial. Kalau Bitcoin berhasil menembus area support tersebut, maka bukan tidak mungkin ya pergerakan Bitcoin ini
turun bahkan sampai ke 80 ribuan. Andai kata kalau level 90 ribunya ini berhasil dijebol. Sesuatu akan lebih parah jika Bitcoin dominance terus mengalami kenaikan. Secara jangka pendek, ya Bitcoin dominance sudah turun sekitar 1,4%. Ini tentu saja baik untuk altcoin. Ditambah lagi dengan penurunan volume smart money pada Bitcoin dominance yang turun secara perlahan. Nampaknya altcoin akan mendapatkan momentum buat recovery jangka pendek. Harapan saya sih semoga Bitcoin nggak dump ya, supaya altcoin bisa mengalami kenaikan. Meskipun itu secara jangka pendek saja. Ya, beberapa koin yang survive itu kayak BNB, kemarin udah mulai ngepump. Kemudian ada Tau, pelan-pelan juga udah naik hampir 8%. Virtual, koin-koin AI juga udah mulai pelan-pelan recover. Mudeng juga naik 8%. Hyperliquid pun juga naik sekitar 3,71%. Jadi dari saya sih melihat ini ada opportunity untuk beberapa altcoin mengalami retracement untuk perdagangan hari Minggu ini sampai besok pagi hari Senin. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih pegang ya, masih hold, saya percaya pasti banyak yang masih hold. Kondisi market saat ini dengan penuh ketidakpastiannya tentu saja membuka peluang untuk teman-teman yang pengen melakukan dollar cost averaging. At least secara jangka pendek ada peluang buat teman-teman untuk dapetin cuan. Aku sendiri nggak bilang kalau pergerakan altcoin bakalan recover kembali ke harga tempat kalian membeli sebelumnya. Let's say kalau teman-teman sudah nyangkut mungkin 80% atau 70% dari penurunan yang terjadi pada altcoin kemarin. Nampaknya teman-teman paling nggak bisa balikin modal kalian ya mungkin sekitar 30%-an ke depannya. Itu. Jadi aku nggak bilang kalau kalian akan balik modal. Tapi bisa jadi kerugian kalian ini akan bisa sedikit ketutup lah, teman-teman. Jadi ya ada perbaikan secara jangka pendek pada pergerakan beberapa altcoin ya. Jadi ini kelihatan udah mulai ada indikasi recover gitu. Tapi ya balik lagi nggak akan menjamin semuanya bisa mulus sebab di situasi kali ini kita pun juga masih wanti-wanti karena kita nggak tahu nih hari Senin nanti ada news apa. Karena Donald Trump saat ini lagi agresif banget ya mengambil kebijakan-kebijakan di awal pemerintahannya. Saya rasa sih market kedepannya akan recover. Cuman untuk saat ini kita masih dilanda kepanikan karena kondisi ketidakpastian pada pasar gitu. Jadi selalu pantau Bitcoin dan juga Bitcoin dominance karena dua tools tersebut itu merupakan yang paling penting untuk menentukan kemana arah dari altcoin. Kalau Bitcoinnya naik, sementara Bitcoin dominance mengalami penurunan, altcoin akan mendapatkan pumping yang lumayan positif. Kalau seandainya Bitcoinnya sideways, sementara Bitcoin dominance cenderung turun ya, itu akan menjadi kenaikan. Meskipun tidak pump tinggi, tapi kenaikan lah untuk altcoin. Tapi sentimen negatifnya kalau Bitcoin mengalami kenaikan dan Bitcoin dominance juga naik. Itu biasanya altcoin akan cenderung koreksi ya. Koreksi tapi nggak dalam. Dan yang paling parah adalah ketika Bitcoin dump dan Bitcoin dominance mengalami kenaikan. Wah itu altcoin pasti crash, pasti dump parah signifikan. Saat ini Fear and Greed by the way sudah berada di poin 44. Seperti kata pepatah dari Warren Buffett ya, ketika orang lain panik, ya, ketika orang lain sudah mulai ketakutan, di sana kita bisa greedy. Tapi ketika orang-orang greedy, di sanalah kita harus takut. Jadi sekarang kita sudah berada dalam posisi fear. Kedepannya apakah akan masuk ke posisi extreme fear, atau setelah posisi fear ini market bakalan recover dan mungkin akan mengarah kembali ke posisi greedy. Ya, tidak ada yang tahu secara pasti. Harapannya hari ini ada recover untuk beberapa altcoin. Sekian aja untuk update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram untuk teman-teman yang punya akun Telegram boleh join ya. Nanti linknya aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.